Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Safitri dari Prodi Pendidikan Kimia, semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan NIM 221620008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, langkah-langkah manajemen dan yang keempat, kesimpulan. Pertama, pengertian manajemen tenaga kependidikan dan pendidik. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu manajemen tenaga kependidikan dan pendidik. Manajemen, menurut bahasa, manajemen berasal dari kata to manage yang diambil dari bahasa Italia, manager. Manajemen adalah seni atau keterampilan dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola, dan mengawasi agar segala aktivitas berjalan dengan baik dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tenaga pendidik dan manajemen pendidik, maka ditarik kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Dan yang kedua, tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya 1983, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang diisyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, langkah-langkah manajemen. Adapun langkah-langkah manajemen, terdapat 8 langkah. Yang pertama, perencanaan
Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan pelaksanaan fungsi manajemen SDM dan bukan perencanaan. Segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, seleksi. Selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengembalian keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap beberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga, proses seleksi. Dalam proses seleksi, pegawai perlu ditetapkan suatu dasar yang rasional dan seragam serta diterapkan secara tegas sehingga akan memberikan keyakinan kepada para pelamar, masyarakat, dan pegawai bahwa sekolah mampu merupakan faktor kunci yang menentukan diterima atau ditolaknya seorang calon. Yang keempat, praseleksi. Inti dari tahap praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Pasca seleksi. Setelah mengevaluasi para pelamar suatu jabatan, tahap berikut adalah membuat keputusan individu mengenai setiap pelamar berdasarkan data pelamar dan pertimbangan efektivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, perlu juga dibuat keputusan tentang batasan pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan. Yang keenam, manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah seperti apa yang akan kita gunakan. Tentunya akan sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. Adapun langkah-langkah manajemen kinerja adalah persiapan pelaksanaan proses, penyusunan rencana kerja, mengkomunikasikan kinerja yang berkesinambungan, pengumpulan data, pengamatan dan dokumentasi, mengevaluasi kinerja, dan pengukuran dan penilaian kinerja. Yang ketujuh, pemberian kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektivitas, motivasi, stabilitas, serta disiplin karyawan. Pemberian kompensasi berkaitan dengan pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan suatu status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Pengembangan karir diperlukan sebagai alat pemacu semangat dan penguji kualitas diri seseorang. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil yang saya jabarkan, dapatlah kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan dimulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk dalam organisasi pendidik, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Aktivitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari perencanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.